Apa kabar kawan semua? Kita jumpa lagi di channel Koh Acin TV. Rak deleng, rak marem. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan metode pemupukan. Yang pertama adalah metode pemupukan dasar, yang kedua metode pemupukan yang tidak menggunakan pupuk dasar. Yang pertama adalah kita sering menjumpai di dalam kemasan benih itu ada anjuran pemupukan. Kalau kita baca itu yang pertama harus dilakukan adalah pemupukan dasar. Baru setelah pemupukan dasar ada pupuk susulan pertama dan pupuk susulan kedua. Nah, itu berarti dipupuk selama 3 kali. 1, 2, 3. Pupuk dasar biasanya untuk penyedia benih menganjurkan NPK Ponska. Sementara untuk pupuk susulan 1 dan pupuk susulan 2 itu menggunakan pupuk urea. Nah, sementara untuk metode yang satunya lagi yang tidak menggunakan pupuk dasar, biasanya sering dilakukan oleh kawan-kawan petani di Indonesia ya, kawan-kawan petani jagung. Apabila menggunakan pemupukan 3 kali, biasanya yang pertama adalah NPK Ponska dicampur dengan urea atau set A. Nanti yang kedua, ketiga juga bisa antara kedua jenis pupuk tadi atau bisa memilih hanya urea saja. Dan untuk yang ketiga, khusus yang ketiga biasanya sebagian petani juga menggunakan campuran. Jadi urea dan NPK Ponska. Ada yang berpandangan kalau di pemupukan ketiga digunakan untuk NPK Ponska nanti buahnya bisa berbobot. Nah, sebenarnya kalau kita analisa dari kedua metode itu sama-sama menggunakan anjurannya itu 3 kali pemupukan untuk mendapatkan hasil tanaman jagung yang ideal. Jadi hasilnya biar nanti berbobot ya, dalam satu luasan itu bisa memenuhi target, itu setidaknya menggunakan minimal 3 kali pemupukan. Tapi ada juga kawan-kawan di Indonesia itu biasanya kawan-kawan petani ada yang juga menggunakan hanya 2 kali pemupukan. Nah, ini yang saya maksud adalah pemupukan dengan fokus ke tanah ya, bukan untuk pupuk daun. Jadi kalau pupuk daun nanti beda lagi kawan-kawan. Nah, pembahasan begini kawan-kawan. Sebenarnya bagus yang mana? Nah, kalau kita lakukan pengamatan yang kemarin, itu ternyata lebih bagus yang menggunakan pupuk dasar. Jadi pupuk dasar itu diberikan bersamaan dengan penanaman. Jadi hari pertama penanaman langsung dikasih pupuk dasar. Itu nutrisinya akan langsung terserap dan kita rasakan untuk tanaman jagung ini seperti diketahui yang kita update kemarin ini adalah bibit BC18 turunan, yang mana ini baru kita uji coba pada kali ini. Sebelumnya kita belum pernah mencoba bibit BC turunan. Nah, ini juga sekaligus percobaan untuk pemupukan dasar menggunakan NPK Ponska. Ternyata efeknya luar biasa, lebih bagus karena dari kecil dia sudah menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Kawan-kawan jangan khawatir, kalaupun ini menggunakan pupuk dasar tidak akan kelebihan pupuk. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang khawatir apabila menggunakan pupuk dasar nanti berefek nggak sama tanamannya. Jawabannya tidak kawan-kawan, karena jagung itu secara otomatis hanya menyerap untuk kebutuhan tanamannya sendiri itu. Khususnya untuk NPK Ponska itu diserapnya pelan-pelan. Unsur hara yang ada di NPK Ponska itu cukup lengkap, ada nitrogen, ada fosfat, ada kalium. Nah, untuk masa-masa vegetatif ya, itu paling banyak memerlukan unsur hara N dan unsur hara P, yang mana itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan daun dan juga perakaran. Jadi sistem perakarannya akan semakin kuat apabila menggunakan pupuk dasar itu, karena sejak awal dia sudah diberi asupan nutrisi dari unsur hara fosfat ya, dari unsur hara P nya. Sementara untuk kebutuhan perkembangan daunnya itu tercukupi dari unsur hara N nya. Nah, kenapa harus NPK Ponska?
Kenapa tidak urea? Kalau urea itu cenderung lebih keras ya. Jadi efeknya itu 3 hari langsung kelihatan. Cuman kalau urea nanti terserapnya lebih cepat. Kalau NPK itu terserapnya lebih lama. Ya, unsur K-nya itu disimpan di dalam batang. Nanti ketika masa generatif dia baru digunakan untuk keperluan pengisian biji. Jadi nanti unsur HRK-nya diserapnya itu pelan-pelan kawan-kawan. Nah, nanti untuk yang fase generatif baru unsur hara kalium itu tadi yang akan paling berperan untuk perkembangan jagung hingga panen tiba. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin mencoba pemupukan dasar menggunakan metode pemupukan dasar bisa untuk dipraktekkan sesuai dengan anjuran dari penyedia benih menggunakan pertama NPK Ponska. Yang kedua untuk pupuk susulan 1 dan 2-nya bisa menggunakan urea atau dengan yang kami praktekkan. Kalau kami biasanya tidak menggunakan pupuk dasar, itu selalu kita campur NPK Ponska dan urea. Nah, ini nanti kita rencana juga kita campur saja NPK Ponska dan urea untuk pupuk susulan 1 dan 2. Jadi yang pertama untuk pupuk dasarnya menggunakan NPK Ponska, dan pupuk susulan 1, 2-nya nanti juga NPK Ponska akan kita gunakan kembali dengan ditambahkan pupuk urea. Kita akan lihat nanti perkembangannya apakah lebih bagus dengan pemupukan yang tidak menggunakan pupuk dasar. Jadi kalau pupuk dasar itu kita biasa dalam 1 kg benih jagung biji 18 setidaknya itu kita bisa mendapatkan 450 kg untuk jagung pipil kering kadar air 15%. Ya, kita bisa kadar air 15 itu 450 kg untuk 1 kg bibit jagungnya ya, biji 18. Nah, ini nanti coba kita akan bandingkan dengan metode pupuk dasarnya lebih bagusan mana gitu. Ya, kawan-kawannya. Normalnya kalau jagung biji 18 harusnya bisa minimal 400 kg lebih untuk 1 kg benih. Sementara untuk metode yang tidak menggunakan pupuk dasar kawan-kawan, sebagai informasi saja, kita biasanya menggunakan pupuknya itu NPK Ponska dan urea sejak awal. Jadi selama 3 kali pemupukan 15 HST, 28 HST dan 45 HST kita gunakan pupuk yang sama. Dengan tidak lupa ketika pemupukan, tipsnya apabila ingin jagung pertumbuhannya bagus, jangan lupa dilakukan pembumbunan. Jadi pupuk yang sudah kita letakkan di tanah di dekat jagung, paling tidak jaraknya sekitar 10 cm dari tanaman jagungnya, itu kita bumbun, kita timbun dengan tanah. Manfaatnya apa? Nanti pupuk yang tertimbun itu bisa terserap di tanah, diolah di tanah. Dan yang kedua, tidak terjadi penguapan karena adanya sinar matahari. Jadi itu. Yang ketiga, apabila ditimbun, ketika kita melakukan pengairan ataupun apabila ada hujan, tidak akan tergerus air. Kalaupun tidak bisa melakukan pembumbunan, kita bisa memilih cara yang lain dengan cara ditugal ya. Kita buat lubang seperti waktu penanaman, kita taruh dalam lubangnya, kemudian kita tutup dengan tanah. Itu efektif untuk perkembangan tanaman jagung. Tapi kalau bisa untuk pemupukan yang terakhir pada umur 45 hari itu, 45 hari setelah tanam, kita lakukan pemupukan, kemudian ditimbun ya, melakukan pembumbunan. Jadi tanaman jagungnya kita lakukan pembumbunan sehingga akar tunggangnya, akar yang kedua tadi yang di atas, kalau biasa kita jumpai tanaman jagung yang ada akar kedua, nah itu penting. Kalau itu bisa tertimbun oleh tanah, nanti perkembangan jagungnya insya Allah bisa lebih bagus kawan-kawan. Itu tipsnya untuk pemupukan. Demikian yang bisa kita bagikan. Jangan lupa dukung channel Koh Acin TV agar selalu berkembang di YouTube dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel Koh Acin TV. Rak deleng, rak marem. Terima kasih. Sampai jumpa.